Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita dapat mengawali hari-hari kita dengan belajar kebenaran firman Tuhan yang menjadi panduan tuntunan kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus. Mari kita berdoa sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur Kau Allah yang setia, yang memelihara, memberkati kehidupan kami hari demi hari, dan pagi hari ini setiap kami Sobat Messenger, setiap kami yang beribadah pada pagi hari ini dikaruniakan rahmat yang baru, kehidupan yang baru, bahkan semangat hikmat yang baru. Kami akan belajar kebenaran firman Tuhan dalam Bread of Life. Tuhan berkati firman Tuhan yang kami renungkan menjadi roti bagi kehidupan kami sebagai murid-murid Kristus. Kami dikenyangkan dan kami melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang jadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-11 hingga ke-21. 2 Korintus pasal 5 ayat ke-11 hingga ke-21. LAI berikan judul di sana, pelayanan untuk pendamaian. Demikian firman Tuhan. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah, hati kami nyata dengan terang. Dan aku harap hati kami nyata juga dengan demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ada setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Tema perenungan kita pada pagi hari ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, yaitu utusan Kristus. Utusan Kristus.
Pendeta David Wagner, dia lupa untuk membawa tanda pengenal sebagai petugas penjara ketika dia dijadwalkan untuk melayani kelas belajar Alkitab kepada para narapidana yang ada di dalam penjara. Ketika sampai di ruang pemeriksaan, pendeta David Wagner tidak dapat menunjukkan kartu pengenal petugas penjara. Sehingga para tugas jaga di sana kemudian membuat surat izin sementara bagi pendeta David Wagner untuk dapat masuk dan melayani kelas pembelajaran Alkitab kepada para narapidana. Dan yang menarik, ketika pendeta David Wagner ini menyerahkan SIM-nya dan para petugas itu mengisi formulir surat izin sementara, pada satu kolom yaitu orang yang mengutus. Di sana dituliskan oleh para petugas yaitu Allah. Jadi pendeta David Wagner ini diutus oleh Allah untuk melayani kelas pembelajaran Alkitab bagi narapidana. Ini menarik. Para petugas, mereka ketika diminta mengisi kolom itu, mereka sempat berdebat. Siapa yang mengutus pendeta David Wagner? Selama ini dia bersama-sama dengan kita. Tapi ketika mereka melihat apa yang dilakukan selama ini oleh pendeta David Wagner melayani para narapidana, bahkan melayani para petugas jaga dan sipir penjara, maka kemudian mereka berpikir, oh, pendeta David Wagner ini diutus oleh Allah untuk melayani kita semua. Sungguh menarik, Bapak Ibu, saudara-saudara, sobat messenger. Orang-orang yang ada di penjara itu ketika melihat pelayanan yang dilakukan oleh Bapak Pendeta David Wagner, mereka kemudian dapat menilai, oh, Pak David ini diutus oleh Allah. Pak David ini diutus oleh Yesus Kristus melayani kita di sini. Dan bagian firman Tuhan yang kita baca di sana, Paulus ketika menuliskan suratnya kepada jemaat di Korintus, di dalam ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Paulus beserta dengan para rasul dan para pemimpin jemaat yang mengajar dan memberitakan firman Tuhan dan mengembalakan jemaat yang ada di Korintus, menyebut diri utusan-utusan Kristus untuk memberitakan tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus dan pelayanan pendamaian antara manusia yang berdosa dengan Allah, antara manusia dengan sesamanya. Paulus mendasarkan pemahaman, keyakinan bahwa dia adalah utusan Kristus karena Paulus menaruh iman percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus sudah mati di atas kayu salib, mati untuk semua manusia yang berdosa, agar setiap kita yang berdosa ini diselamatkan karena hukuman dosa sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Yesus bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut, mengalahkan kematian, dan naik surga untuk menyediakan satu tempat dalam kerajaan surga, kehidupan kekal.
maka kehidupan kita diubahkan. Orang-orang yang menurut iman percaya kepada Yesus Kristus. Dahulu kita manusia yang berdosa, ada di dalam murka Allah. Sekarang kita manusia yang dibenarkan, diperdamaikan dengan Allah. Hidup dalam kasih karunia Allah. Maka dikatakan kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Dan sebagai utusan di sini menggambarkan sebagai duta besar sebuah negara. Bukan utusan sembarangan, tetapi seperti seorang diplomat, duta besar sebuah negara, di mana dia harus menunjukkan sikap perilaku, kehormatan, kemuliaan, kebanggaan dari negaranya. Demikian juga setiap kita yang beriman percaya kepada Yesus Kristus. Katakan kita juga adalah utusan-utusan Kristus. Kita memberitakan Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kita hidup untuk memancarkan terang Kristus dalam kehidupan hari demi hari. Oh, ini loh orang Kristen. Oh, ini loh orang yang beriman percaya di dalam Yesus Kristus. Mengapa hal ini penting Paulus tekankan dalam kehidupan kepada jemaat di Korintus? Kita tahu di tengah jemaat di Korintus, di sana ada persaingan. Saling mengklaim bahwa dirinya lebih hebat daripada kelompok yang lain. Ini seperti dunia. Orang-orang yang tidak mengenal Yesus Kristus, orang-orang yang tidak percaya Yesus Kristus, menganggap diri hebat, menganggap diri paling pandai, paling sempurna, dan memandang rendah kepada orang lain. Bahkan di tengah jemaat di Korintus, ada percabulan yang dikatakan digambarkan Paulus lebih buruk, lebih hina dari dunia. Sungguh luar biasa. Ada percabulan yang dikatakan Paulus lebih hina, lebih buruk, bahkan tidak dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Ini satu teguran keras dari Paulus. Dan juga di tengah jemaat di Korintus ada sebagian orang-orang kaya. Tetapi mereka tidak memberikan persembahan seperti apa yang sudah mereka janjikan. Mereka menggunakan harta kekayaan mereka untuk uya-uya, bersenang-senang di antara kaumnya sendiri, tidak peduli kepada mereka yang miskin, tidak peduli kepada saudara seiman yang hidup dalam keterbatasan. Berfoya-foya, bersenang-senang seperti kehidupan dalam dunia sekitar mereka. Karena itu Paulus menegur, mengingatkan jemaat di Korintus. Hei, kamu adalah utusan-utusan Kristus. Maka hidupmu harus memancarkan kemuliaan Kristus yang membawa damai, yang membawa pemulihan, yang membawa kebaikan di tengah-tengah dunia ini. Hidupmu harus berbeda dengan dunia ini. Sehingga banyak orang boleh melihat sungguh Kristus hidup di dalam. Maka Paulus memberikan nasihat, hiduplah sebagai orang-orang yang sopan bagi banyak orang. Sopan bukan saja kita berperilaku sikap yang sopan. Sopan di sini adalah memiliki etika yang sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan.
sehingga dunia ini boleh melihat sungguh hidup kita berbeda. Sungguh hidup orang Kristen itu memancarkan terang Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana kehidupan kita saat ini? Di tempat kita kerja, di tempat kita studi, di tempat kita tinggal, lingkungan di mana kita tinggal, tempat di mana kita melayani. Apakah mereka, orang-orang di sekitar kita, sungguh melihat kita adalah utusan Kristus? Atau mereka mencemooh kita? Orang Kristen kok hidupnya begitu? Atau kita sungguh menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sobat messenger, hari ini kita boleh diingatkan kembali sebagai orang-orang yang beriman percaya kepada Yesus Kristus yang sudah diperdamaikan dengan Allah, di mana Allah, Roh Allah tinggal di dalam hati kita. Yesus Kristus yang memimpin kehidupan kita. Apakah perilaku kita, sikap, tindakan, tutur kata kita, baik di tempat kerja, di sekolah, di jalanan, di lingkungan di mana kita tinggal, mereka dapat melihat sungguh kita ada utusan Kristus yang setia, yang baik. Kita hidup di tengah masa pandemi yang terus ada hingga sekarang. Bagaimana kita sebagai utusan-utusan Kristus dapat melakukan yang terbaik, dapat membagikan kasih Kristus yang sudah kita terima kepada orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Satu kali di malam-malam menjelang Natal di negara Amerika Serikat, ada seorang gadis kecil. Dia hari itu ingin memberikan kue, roti untuk kakaknya yang berulang tahun. Dia melihat di dalam saku, selama ini dia sudah mengumpulkan uang berapa, menyisihkan uang berapa dari uang makan, uang jajan yang diberikan oleh orang tuanya, warga yang miskin dan terbatas. Kemudian dia berjalan masuk ke sebuah toko roti dan menunjukkan uang yang dia miliki kepada penjual roti. Sang penjual roti kaget. Uangmu ini berapa? Nggak cukup untuk membeli roti tart yang terkecil pun nggak cukup, nggak bisa. Dan gadis kecil itu kemudian mengatakan sambil menangis, tapi kakakku ulang tahun hari ini. Aku ingin memberi hadiah untuknya. Sambil menangis, berharap bahwa uang yang dia miliki cukup untuk membeli roti untuk hadiah ulang tahun kakaknya. Tapi sang penjual itu tetap bersikeras. Tidak ada roti seharga itu. Yang paling kecil pun uang ini tidak cukup. Di belakang antrian seorang gadis kecil itu ada bapak-bapak. Dia menunggu. Dan dia mulai gelisah karena tidak segera selesai. Tapi dia mendengar dan melihat apa yang dikatakan oleh gadis kecil ini. Dan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Maka kemudian
Bapak ini mengeluarkan sejumlah uang dan menunjuk sebuah roti ulang tahun yang berukuran sedang. Letakkan uangnya. Ibu, saya ingin membeli roti ulang tahun itu. Tolong dibungkus dan berikan kepada gadis kecil ini untuk dia berikan kepada kakaknya yang berulang tahun. Gadis kecil ini kaget. Ada seorang bapak yang dia tidak kenal, tapi mau membelikan dia roti untuk dia berikan kepada kakaknya yang berulang tahun. Dan ketika menerima dari bapak tua ini, gadis kecil ini berterima kasih dan berkata, "Terima kasih, Pak, kau sungguh baik. Apakah engkau Yesus Kristus yang pernah aku dengar? Apakah engkau Yesus Kristus yang akan kami rayakan di Natal esok hari?" Bapak tua itu hanya mengangguk dan tersenyum, mengusap-usap kepala gadis ini, dan mengatakan, "Tuhan Yesus yang memberimu roti ini." Bapak Ibu, saudara-saudara Super Messenger, apakah kita dapat bertindak seperti Bapak ini? Bahwa apa yang ia lakukan, ia kerjakan, dinilai oleh orang lain. "Oh, kamu ya Yesus Kristus. Oh, kamu ya utusan Yesus Kristus." Kiranya ini boleh menjadi satu hal yang dapat kita alami dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus dimanapun kita diutus. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Pagi hari kami belajar, kami semua adalah utusan-utusan Kristus. Hidup, bertindak, berbuat, bertutur kata, dimanapun kami ditempatkan, sehingga banyak orang boleh melihat, sungguh Kristus hidup dalam diri kami. Berkati kami semua, Sobat Messenger, dan yang beribadah pada pagi hari ini, senantiasa Tuhan lindungi dan berkati kami, sehingga segala perkara yang kami kerjakan, kami lakukan, didapati menjadi terang kemuliaan bagi nama Tuhan. Lindungi, jagai dalam perjalanan-perjalanan kami. Bagi kami yang sakit, yang lemah tubuh, Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan, pulihkan, berikan kesehatan hari demi hari, semakin baik, semakin sempurna. Perawatan, pengobatan, bahkan mujizat Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kami, karena oleh bulir-bulirmu kami semua sudah sembuh. Bagi kami yang hidup dalam pergumulan, beban berat di dalam pekerjaan kami, usaha kami, di tengah keluarga kami, dalam kecukupan, senantiasa Tuhan Yesus berikan hikmat kepada kami, pertolongan, jalan keluar, apa yang harus kami kerjakan, kami lakukan, dan Tuhan Yesus akan mencukupi segala kebutuhan kami. Bagi kami yang kesepian, bersedih, berduka, Roh Kudus berikan penghiburan, kekuatan kepada kami, baik melalui firman Tuhan yang kami baca, ibadah-ibadah, bahkan puji-pujian yang kami naikkan, senantiasa boleh menghiburkan hati kami, karena damai sejahtera dari Yesus Kristus melampaui segala akal dalam dunia ini, sehingga apapun yang kami alami, kami dapat merasakan damai sejahtera dan kebaikan Tuhan kami alami. Kami berdoa ya Tuhan, untuk kota, daerah, tempat di mana kami tinggal, baik kota Kudus ataupun di tempat-tempat yang lain di mana kami belajar firman Tuhan bersama-sama pagi hari ini. Engkau yang peliharakan sehingga ada damai sejahtera, ada keamanan, ada keleluasaan untuk kami dapat bekerja, berusaha, belajar.
Engkau yang memberikan pertolongan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang belajar secara tatap muka ya Tuhan, sungguh Engkau yang berbelas kasihan, lindungi sehingga proses pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik. Hindarkan kami dari penyebaran virus COVID-19. Berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau berkati untuk pemerintah daerah hingga pusat dalam setiap kebijakan-kebijakan yang diambil. Semua itu dapat membawa kesejahteraan di tengah masyarakat Indonesia. Kami yang sangat beragam ini ya Tuhan, ajar kami untuk saling menghormati, menghargai keberbedaan, keberagaman yang ada di negara kami Indonesia, sehingga meski kami berbeda, kami saling memperhatikan, saling menolong, saling membantu di tengah masa-masa sulit sekarang ini, sehingga negara kami semakin kokoh karena toleransi, karena gotong royong yang menjadi dasar kehidupan kami setiap hari. Berkati untuk Bapak Presiden Joko Widodo dalam memimpin negara kami Indonesia ini dengan hikmat pertolongan senantiasa Tuhan. Engkau akan melindungi, memberikan pertolongan sehingga negara kami Indonesia ini terus dapat bertumbuh semakin baik dan mempermuliakan nama Tuhan. Mari angkat tangan kita, serahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan, penghiburan kekuatan dari Roh Kudus, senantiasa menjadi langkah kehidupan kita hari demi hari, agar hidup setiap kita menjadi utusan-utusan Kristus yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, setiap kita pengikut Kristus adalah utusan Kristus, di mana kehidupan kita, dimanapun kita ditempatkan, kita harus memancarkan kemuliaan Yesus Kristus. Tuhan berkati kita semua.